Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Martiani dengan NIM 1122008. Sini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk mata kuliah struktur data, yaitu tentang linked list. Adapun ringkasannya atau topik yang akan kita bahas itu pertama pendahuluan berbagai jenis daftar linked list, daftar linked list, circular linked list, double linked list, daftar posisi list ADT, daftar posisi, studi kasus, mempertahankan akses urutan dan link based array based sequence. Ya, itu saja. Oke. Pendahuluan pertama itu ada array dan linked list, based linked list. Array based sequence adalah array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan urutan berbasis array, panjang array yang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Batas operasi yang diamortisi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang cukup mahal. Linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan. Hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan yang ada. Linked list memiliki batasan, yaitu elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Single linked list. Daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhananya adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan tail daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke bagian node lainnya, dengan mengikuti referensi dari setiap node, kita dapat mencapai bagian dari ekor dari daftar traversing the linked list, melintasi daftar tertaut. Karena kita dapat mengidentifikasikan tail sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikut referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lainnya. Proses melintas daftar disebut dengan link hopping atau pointer hopping. Minimal linked list instances keep referensi ke bagian atas daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Referensi eksplisit ke simpul ekor tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Jumlah
total node yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Kepala of single linked list. Properti penting dari daftar tertaut adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen yaitu membuat sampel, membuat node baru, mengatur elemennya ke elemen baru, mengatur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala. Saat ini, mengatur kepala daftar agar menuju ke node baru. Dan selanjutnya, masukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Itu yang pertama, membuat node baru, menetapkan referensi berikutnya ke tidak ada atau non, mengatur referensi tail ke arah poin simpul yang baru, simpul node baru, perbarui referensi ekor node ke node baru. Dan selanjutnya menghapus elemen dari daftar single linked list. Menghapus elemen dari kepala single linked list adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di head. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus sampel terakhir dari single linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan dari ekor berikutnya. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftarnya. Urutan operasi link hopping seperti itu biasanya memakan waktu yang cukup lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat dalam double linked list. Selanjutnya, implementasi stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel, yaitu ada head referensi ke node di head daftar, dan ada size untuk melacak nomor elemen dalam stack. Tumpukan menggunakan kelas non public node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan dari stack. Objek node menyimpan 2 variabel, yaitu elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Dan di sini ada implementasi stack dengan single linked list, yaitu ada kelas linked list. Ini adalah kelas utama yang mengimplementasikan stack menggunakan linked list. Dan kelas node. Kelas node ini adalah kelas bersarang atau nested class yang mendefinisikan node untuk linked list. Setiap node memiliki 2 atribut, yaitu elemen untuk menyimpan data dan next sebagai referensi ke node berikutnya. Dan ada metode init. Metode init menginisialisasikan stack kosong dengan mengatur head ke non dan size-nya sama dengan 0 atau 0. Metode lain mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Metode empty
Memeriksa apakah mengecek stak kosong dengan mengembalikan true jika size adalah 0. Dan ada metode top. Mengembalikan elemen teratas stek tanpa menghapusnya jika stek kosong. Metode ini melempar pengecualian empty. Jika tidak kosong, akan mengembalikan elemen dari node teratas, head element. Dan selanjutnya ada metode push, menambahkan elemen ke stack dan membuat node baru dengan elemen dan menghubungkannya ke head. Setelah itu menambah ukuran tumpukan. Metode pop mendefinisikan metode untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas, memeriksa apakah stack kosong. Jika iya, maka akan raise exception. akan raise exception. Simpan elemen teratas. Pen elemen teratas memindahkan head ke node berikutnya dan mengurangi tumpukan dan mengembalikan elemen yang dihapus. Metode string mendefinisikan sebagai representasi string tumpukan, menginisialisasi string kosong dan pointer ke head. Loop melalui tumpukan menambahkan setiap elemen ke string, kemudian mengembalikan string representasi tumpukan. Dan bagian main membuat objek linked list, menambahkan elemen ke tumpukan dengan push, dan mencetak panjang dari isi tumpukan, melakukan pop sebanyak 2 kali dan mencetak hasilnya, dan mencetak kembali panjang dan isi tumpukan setelah pop. Hasil outputnya menunjukkan bahwa panjang tumpukan awalnya ada 6. Isinya ada 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Hasil dari 2 operasi pop dan yaitu 2 dan 0. Dan akhirnya panjang dan isi tumpukan yang telah dimodifikasi kembali. Selanjutnya, analysis of the checklist operation. Semua metode selesai dalam waktu cukup konstan kasus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah 0, n di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Dan implementasi QUery dengan single linked list. Yang ini memastikan waktu 0, 1 kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini pertahankan 3 variabel yaitu height, tail, dan size untuk menghindari melintasi daftar. Elemen ditambahkan dan QUery ke akhir daftar dan dihapus QUery dari depan daftar. Dan pengertian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakurasian tail referensi. Selama NQUery, node terbaru selalu menjadi node tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi head baru atau kepala baru.
Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Sini ada implementasinya. Kelas empty exception adalah kelas pengecualian khusus untuk menangani kasus antrean kosong. Kelas linked list adalah implementasi utama dari antrian menggunakan linked list. Kelas node dalam linked queue merupakan struktur data untuk setiap node dalam linked list yang memiliki dua atribut, yaitu elemen dan next. Itu metode init menginisialisasikan antrian kosong dengan head dan tail sebagai non, size diatur ke nol menunjukkan bahwa antrian kosong. Metode lain mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Metode isEmpty kembalikan true jika antrian kosong, size sama dengan 0, dan metode first mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Melempar pengecualian empty jika antrian kosong, dan mengembalikan elemen dari node depan, head elemen. Ini ada lanjutannya. Metode dequeue berfungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian FIFO. Dan memeriksa apakah antrian kosong. Jika ya, maka akan melempar pengecualian empty atau empty exception. Menyimpan elemen yang akan dihapus, self head element, berbaru head node berikutnya dan mengurangi ukuran antrian. Jika antrian menjadi kosong setelah dequeue, tail diatur ke non, mengembalikan elemen yang dihapus. Dequeue tambahkan elemen baru ke akhir antrian dan membuat node baru newest dengan elemen E. Jika antrian kosong, node baru menjadi head and tail. Jika tidak kosong, maka akan menghubungkan node baru ke tail saat ini dan memperbarui tail. Setelah itu menambahkan ukuran antriannya. Metode string membuat representasi string dari antrian, melintasi antrian dari head ke tail, dan menambahkan setiap elemen ke string. Bagian main ini membuat objek linked list, melakukan beberapa operasi enqueue, dan mencetak panjang isi dan antriannya, kemudian melakukan pengecekan, melakukan operasi dequeue dan mencetak hasilnya, mencetak kembali panjang dan isi antrian setelah operasi. Hasil outputnya menampilkan hasil operasi pada antrian termasuk panjang antrian, isi antrian, dan elemen-elemen yang dihapus. Dan circle linked list, daftar tertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar ada diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum. Model daripada daftar tersebut standar untuk kumpulan data itu, bersifat cyclic, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memiliki referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Round robin scheduler, penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagi
aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan Robin dapat diimplementasikan dengan editor antrian umum dengan berulang kali lakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Jika linked QUeue digunakan untuk mengimplementasikan, ada peningkatan overhead untuk menghapus semua node dari depan dan menambahkan satu. Dengan kelas circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah ini: service element, queue from, dan queue rotasi. Oke, kita lanjut ke implementasi queue dengan circular linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, input, tail, dan size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke head, self-tail, next. Kelas circular queue mendukung metode rotasi atau putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan head sebagai ekor tail. Sini adalah contoh implementasinya, yaitu kelas circular queue merupakan bagian implementasi antrian yang melingkar menggunakan linked list melingkar. Kelas node, kelas nested untuk menyimpan node tunggal yang terhubung dan menggunakan slots untuk efisiensi memori. Atribut elemen menyimpan nilai elemen next untuk referensi ke node berikutnya. Dan metode init, konstruktor kelas circular queue menginisialisasikan elemen antrian kosong. Self-tail dan menyimpan referensi ke ekor antrian. Self-size menyimpan jumlah elemen dalam antrian. Metode len mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kemudian metode isempty mengecek apakah antrian kosong. Metode force mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Menggunakan self-tail next karena dalam antrian melingkar elemen depan berada di sebelah self-tail. Dan metode dequeue. Metode ini menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian pivot, mengubah referensi self-tail jika antrian menjadi kosong setelah penghapusan. Dan metode enqueue menambahkan elemen ke belakang antrian, memperbarui referensi node untuk mempertahankan struktur melingkar. Metode rotasi memindahkan elemen pertama ke belakang antrian, kemudian mengubah referensi dari self-tail. Metode string mengembalikan representasi string dari antrian, menyusun elemen-elemen antrian dalam format elemen 1 dan elemen 2. Dan inisialisasi dan operasi pada circular queue, membuat instansi dari circular queue, menambahkan elemen ke dalam antrian dengan enqueue, menghapus elemen dari antrian dengan dequeue, memutar elemen pertama ke belakang antrian dengan rotasi. Hasilnya, cetak panjang antrian setelah operasi tertentu, mencetak elemen-elemen dalam antrian setelah operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan lanjut, menghapus elemen dari awal antrian melingkar. Ini adalah gambar yang menunjukkan operasi dequeue bekerja pada antrian melingkar. Sini ada all head next, merupakan simpul kepala dari node head yang saat ini akan dihapus. Dalam antrian melingkar, simpul kepala dari simpul berikutnya dari simpul ekor tail next. Setelah itu operasi
Operasi dari DQI ini menghapus simpul kepala dengan memperbarui referensi simpul ekor tail sehingga menunjuk ke simpul setelah all head. Subtail next, sebelum all head next, ini referensi simpul ekor tail next diperbarui untuk menunjuk ke simpul setelah all head. Simpul setelah all head sekarang menjadi simpul kepala yang baru. Jika operasi DQI entry-nya menjadi kosong hanya satu elemen sebelum DQI, maka self-tail diatur menjadi none. Pengurangan ukuran antrian self-size ukuran antrian berkurang satu setelah elemen dihapus. Dan selanjutnya lembaran elemen di akhir tail dalam daftar. Dalam situasi awal ini ada sebuah circular linked list dengan node tail yang sudah ada. Node tail saat ini menunjukkan ke head melalui tail next. Elemen baru ada node baru yaitu newest yang akan ditambahkan ke list. Langkah-langkah penambahan mengatur referensi next dari node baru. Newest next sebelum tail next mengubah referensi node baru merujuk ke head saat ini. Mengubah referensi next dari tail saat ini yaitu tail next sama dengan newest ini. Tail lama sekarang menunjuk ke node baru. Hasil akhir dari node ini menjadi tail baru dari list. Tail baru menunjuk ke head, kemudian mempertahankan sifat sirkular dari list. Proses ini memastikan bahwa elemen baru yang ditambahkan di akhir list dan struktur sirkular tetap terjaga. Operasi ini berjalan dalam waktu 0,1 karena hanya melibatkan pengubahan beberapa referensi tanpa perlu traversal seluruh listnya. Dan lanjut, double linked list. Double linked list dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Terbatasan daftar single linked list sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum, kita dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Lanjut, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap nodenya menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini menunjukkan operasi pembaruan waktu 0,1 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya di dalam daftarnya. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar, double linked list, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, node header di awal daftar, dan simpul trailer di akhir daftar. Node tiruan ini disebut dengan sentinel. Dapat menyimpan elemen untuk daftar kosong. Kolom berikutnya pada header mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya pada cuplikan yang mengarah ke header. Penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah
berubah hanya node di antara keduanya. Semua penyisipan dan penghapusan dapat diperlakukan secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Dan selanjutnya inserting with a double linked list. Sini ada dua contoh kasus. Kasus pertama ini menyisipkan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong. Kita memiliki dua node yang berdekatan, predecessor P dan successor S. Node baru E akan disisipkan di antara P dan S. P dengan S. Langkah-langkahnya dengan membentuk referensi next dari node baru ke S. Next sama dengan S. Untuk referensi pref dari node baru ke P. Pref sama dengan P. Mengubah referensi next dari P ke node baru P next sama dengan E. Dan mengubah referensi pref dari S ke node baru S sama dengan E. Dan untuk kasus kedua ini predecessor adalah header sentinel. Successor adalah node pertama saat ini. Jika ada trailer sentinel jika list kosong. Proses penyisipan sama seperti kasus pertama, tapi menggunakan header sebagai predecessor. Penggunaan sentinel, header, dan trailer menyederhanakan operasi yang menghindari kasus khusus. Proses yang sama dapat digunakan untuk menyisipkan di akhir list dengan trailer sebagai successor. Proses ini berjalan dalam waktu 0,1 karena hanya melibatkan pengubahan beberapa referensi. Yang selanjutnya deleting node in double linked list. Jadi situasi awalnya kita memiliki node yang akan dihapus. Node ini memiliki predecessor P dan successor S. Proses yang sama berlaku untuk menghapus node pertama atau terakhir. Berkat penggunaan sentinel nodes, header, dan trailer, kita tidak perlu kasus khusus untuk menghapus di awal atau akhir list. Selanjutnya, ini ada implementasi dari double linked list. Sini ada kelas bernama double linked list. Ini adalah kelas dasar yang digunakan untuk implementasi lebih lanjut. Pada kelas didefinisikan sebagai kelas bersarang node yang memiliki 3 atribut, yaitu elemen, pref, dan next. Dan ada metodenya, yaitu ada if, len, dan SMT. Metode len mengumpulkan ukuran list, dan metode SMT itu mengecek apakah list kosong. Defensive pattern. Metode ini digunakan untuk menyisipkan elemen baru antara dua node yang ada. Kemudian mengambil 3 parameter elemen baru, predecessor, dan successor. Kemudian membuat node baru dan mengatur referensinya. Setelah itu menambahkan size. Delete node. Metode untuk menghapus node dari list. Mengambil node yang akan dihapus sebagai parameter, mengatur ulang referensi dari node-node sekitarnya, dan mengurangi size, mengembalikan elemen yang dihapus. Dan selanjutnya, implementasi DQUW dengan double linked list. Implementasi DQUW, antrian ujung double N QUS,
Berbasis serai sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 01 yang diamortisasikan karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, daftar double linked list, kita dapat mencapai semua operasi DQW dalam waktu 01. Kasus terburuk. Worst case. Dengan penggunaan Sentinels, memperhatikan perubahan berikut, yaitu header tidak menyimpan elemen pertama dari DQW yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQW tidak kosong. Demikian pula, node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DQW. Metode insert between dan delete node diwarisi di kelas child untuk implementasi penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQW. Terus sini ada implementasi kelas dari linked DQW merupakan turunan dari double linked base. Sini depth first mengembalikan elemen di depan DQW tanpa menghapusnya. Jika DQW kosong, maka akan raise exception dan mengembalikan elemen dari node setelah header. Depth last mengembalikan elemen di belakang DQW tanpa menghapusnya. Insert first menambahkan elemen ke depan DQW. Insert last menambahkan elemen ke belakang DQW. Depth first menghapus elemen pertama, depth last menghapus elemen terakhir, dan depth string membuat representasi string dari DQW. Contoh penggunaan itu ada instansi linked DQW. Melakukan beberapa operasi insert di depan dan di belakang, mencetak panjang dan isi DQW, melakukan operasi penghapusan di depan dan belakang, dan mencetak kembali panjang dan isi dari DQW setelah penghapusan. Outputnya menunjukkan DQW awal dengan 5 elemen, yaitu 20, 15, 10, 5, dan minus 1. Setelah penghapusan, DQW hanya memiliki 3 elemen, yaitu 15, 10, dan 5, karena telah dihapusnya 20 dan minus 1, yaitu penghapusan di awal dan di belakang. Yaitu daftar posisi list ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu stack, QW, dan double-ended QWs. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu dan menerima layanan. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat posisi itu? Hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, yang memberikan pengguna cara untuk menuju ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara berbenang-benang. Dalam urutan berbasis serai, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses sentai secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Yang menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung
elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah sering waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi di awal rangkaian. Contohnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Ini adalah contoh implementasi antrian yang dilakukan oleh beberapa orang menteri tiket. Itu contoh lain, word processor. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Selanjutnya, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam dokumen, seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter, atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Jika kita menggunakan referensi node sebagai posisi, daftar terdapat menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu 0,1 pada posisi semenomenal sama referensi ke node yang relevan tersedia. Dan oleh karena itu sangat menarik untuk mengembangkan ADT di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base mempunyai metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek dan kapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertahu. Akan lebih mudah bagi pengguna jika tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan node sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau manipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Dan kapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi ADT memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Ini juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode p-elemen, mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Dan daftar posisi ADT mendukung metode aksesor, yaitu L-first mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L-less mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. L before return to position mengembalikan posisi L
tepat sebelum posisi P, atau non jika P adalah posisi pertama. L after mengembalikan posisi L segera setelah posisi P, atau non jika P adalah posisi terakhir. Dan LSMT mengembalikan itu jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Len L mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Daftar posisi ADT juga memiliki beberapa metode lainnya, yaitu LADD first, menambahkan elemen baru di depan L, kemudian mengembalikan posisi elemen baru dari elemen. LADD less, menambahkan elemen baru di belakang L. LADD before, menambahkan elemen baru tepat sebelum posisi P di L. LADD after, menambahkan elemen baru hanya tepat setelah posisi P in L di L. Replace, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. Dan delete, menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L. Ada view observation. Memperhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi yang ada. First elemen pertama dalam daftar. Last elemen terakhir dalam daftar. Kawan-kawan menerima posisi sebagai nilai pengembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Karena ADT menyediakan dukungan untuk fungsi iter, footer Python, pengguna dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. For E in data. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Sini ada tabel serangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong atau ya. Lanjut, implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Proporsi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu 0,1 kasus. Worst case, ketika diimplementasikan dengan daftar dengan double linked list, kita dapat mengandalkan kelas double linked list untuk representasi tingkat rendah, menyediakan antar muka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita coba mendefinisikan kelas posisi yang diserahkan kelas posisi distance di dalam kelas position list dalam kelas posisi dalam daftar posisi, dan berbagai metode posisi list kita memungkinkan akhirnya membuat instansi posisi berlebihan yang mereferensikan model dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan EQ, dan NE dari khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan dan memvalidasi posisi. Setiap kali metode kelas positionalist menerima posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid. Dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertawa dan juga referensi ke instansi daftar itu.
berisi node yang telah ditentukan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika mengirimkan instansi posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi instansi posisi yang dimiliki daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu sendiri. The delete node merupakan kelas dasar yang menyertai referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke non atau tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Dan metode akses dan pembaruan. Akses mengupdate. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar bertaut ganda untuk mendukung terbuka publik ADT dalam daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas valide untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas position untuk membungkus node sebagai instansi posisi untuk dikembalikan ke pengguna dan memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan inheritance insert metode insert between diganti sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi inheritance mengembalikan node itu sendiri. Dari implementasi penggunaan double case, dan kita lanjut ke sortir positional list. Menyortir daftar posisi, kita menerapkan algoritma penyisipan sortir, di mana kita dapat mempertahankan 3 variabel marker, pivot, dan load. Marker adalah posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan, sedangkan pivot posisi tepat setelah penanda, dan while untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Studi kasus mempertahankan maintaining access frequencies. Daftar favorit ADT untuk melihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contohnya, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses, atau koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan beberapa metode, yaitu akses, remove, dan top. Mengakses elemen E, menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada, dan remove menghapus elemen E dari daftar favorit jika ada, dan top mengembalikan iterasi dari ke elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Menggunakan positionalist sebagai dasar struktur data. Setiap elemen positionalist adalah turunan dari kelas item yang memiliki 2 elemen, yaitu value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas dan publik untuk mencari item dan memperbarui daftarnya. Topka mengembalikan
Daftar yang diurutkan secara favorit, dan setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar terbaru dengan menggunakan metode move. Dan dari implementasinya, selanjutnya gunakan daftar dengan heuristik pindah ke front. Pada implementasi, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK. Waktu lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik move to front heuristik memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kelas diakses. Harapannya, kita tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun, urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses of n pangkat 2 akses. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan serangkaian akses adalah proporsional. Jika kita menggunakan move to front heuristik, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses, jadi waktu berjalan lakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0n pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik berpindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal, melainkan heuristik mungkin lebih lambat dari rangkaian lainnya. Pertukaran dengan heuristik berpindah ke depan. Versi MTV, versi move to front heuristik, move to front version tidak mempertahankan elemen daftar yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan ke elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top K, yaitu kita menyalin semua entry daftar favorit kita ke daftar lain yang bernama tem. Kita memindai daftar tem sebanyak K kali. Di setiap pemindaian, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, mana hapus entry ini dari tem dan melakukan hasilnya. Implementasi metode top memerlukan waktu 0 kn. Jadi, jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu 0n. Namun jika K sebanding dengan n, lalu top berjalan dalam waktu 0 n per 2. Contohnya jika kita ingin 20% teratas dalam daftar. Dengan metode top K yang diterapkan, kita dapat mengurangi waktu dengan antrian prioritas KUS. Sini n tambah K log n, waktu dengan antrian prioritas KUS. Dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Di sini kita modifikasi move untuk mengimplementasikan heuristik berpindah ke depan. Dengan metode top juga dimodifikasikan untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Link based phase array sequence. Keuntungan dari
dari Rebase Sequence karena menyediakan akses 0,1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulan. Sebaliknya, daftar terdapat menyediakan waktu 0 k untuk mengakses elemen 0 k atau waktu ONK jika menelusuri secara mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur basis array versus struktur tertaut. Operasi dengan batas asimptotik biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur basis array versus struktur tertaut. Representasi basis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur linked kontainer. Basis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar tertaut. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi kemudian. Keuntungan urutan berbasis link-based sequence. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan keperluan atau konstruksi susunan dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Link-based struktur support mendukung penyisipan dan penghapusan waktu 0,1 pada posisi semena-mena. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan in kurang k tambah 10 untuk operasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikut. Oke, itu saja pembahasan dari topik yang telah kita bahas. Angkut pada satu basis array, mengapa daftar tertaut diperlukan, dan berbagai jenis daftar tertaut, daftar single linked list, circular linked list, double linked list. Kemudian kita belajar implementasi dari daftar linked list atau munculkan dari PWS menggunakan daftar linked list. Kita juga belajar implementasi daftar tertaut yang disebut post list, di mana referensi simpel bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Kita juga telah menerapkan satu studi custom memelihara daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya dan belajar perbandingan relatif antara urutan basis array dan berbasis antara array-based dan link-based sequence. Oke, saya rasa itu saja pembahasan tentang linked list dalam mata kuliah struktur data ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.